Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Pagi ini kita akan bahas tentang pengetahuan matematika, pengetahuan kuantitatif bagian yang keempat. Berarti sudah ada bagian 1, 2, 3, 4. UTBK, SNBT ya. UTBK, SNBT. Di ASC Channel bab ini, materi persiapan ujian tulis berbasis komputer, seleksi nasional, berbasis tes. Ini sudah cukup banyak, ada 140-an, ya, ada 140-an ini konten ya, yang bisa dimanfaatkan untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Kembali bersama saya Insinyur Samsul Junaidi dari ASC Channel dan LBB ASC ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Nah ini, lebih baik bekerja keras ketika muda daripada bekerja keras ketika tua. Seperti kalian sekarang ini kalau mau bekerja keras, maksudnya belajar keras, sehingga nantinya bisa diterima di perguruan tinggi negeri, lalu lulus dengan baik, sehingga bisa bekerja di tempat yang baik, penghasilan juga baik. Daripada nanti sekarang bersantai, setelah tua baru bekerja keras. Padahal saat itu kita sudah tidak punya tenaga yang prima waktu itu. Ya. Oke, ya, ini disikapi dengan baik bahwa lebih baik bekerja keras ketika muda daripada bekerja keras ketika tua. Ayo kerja keras untuk sukses masuk perguruan tinggi negeri. Ikuti terus ASC Channel ya, agar kalian siap untuk menghadapinya. Sekarang kita membahas contoh satu ya. Ini soal-soal yang saya ambil dari SNBT beberapa tahun ya. Yang pertama seperti ini. Suatu tes masuk PTN terdiri atas 120 soal. Jika jawaban benar skornya 4, kalau salah min 1, kosong sama dengan 0. Jika nada mengerjakan 100 soal dan memperoleh skor 340, maka banyaknya soal yang dijawab nada dengan benar adalah, nah ini jawaban yang disiapkan seperti ini. Jadi ini ada 120 soal, tapi ini hanya dikerjakan 100. Ya. Berarti yang kosong berapa? 20. Berarti yang kosong nggak usah diperhatikan. Kenapa? Karena di sini kalau kosong nilainya 0. Nah, kalau yang kosong nilainya ada, ini ada bukan 0, maka baru di apa? Diperhatikan ya. Baru diperhatikan. Jadi yang jadi perhatian kita ini 100 soal ini ya. Coba kita lihat pembahasannya. Nada mengerjakan 100 soal. Misalnya, kita misalkan aja karena kita nggak tahu ya. Berapa betulnya, justru ditanya betul berapa dan salahnya berapa. Kalau belum tahu berarti kita misalkan aja ini. Misalkan nih. Misalkan betul P soal. P ini angka bisa 80, bisa 70, bisa 75, dan seterusnya ya. Karena jumlahnya 100, betulnya dianggap P, maka salahnya 100 dikurangi P. Ini paham ya? 100 dikurangi P. Ingat bahwa yang kosong tidak diperhatikan. Karena nilai apa? Yang kosong nilainya 0. Jadi tidak diperhatikan. Terus, nah ini skornya itu sama dengan 4 kali betul. Tadi kan di soal dikatakan apa? Kalau betul dapat skor 4. 4 kali jumlah betul ditambah min 1. Dari mana min 1? Dari soal. Kalau salah, skornya min 1. Dikali jumlah salah. Jumlah salahnya. Maka skornya tadi di soal 340 ya. 340. Sama dengan ini dari soalnya ya. Sama dengan 4 ini ditulis lagi 4. Jumlah betulnya itu. Nah, P. Tinggal pindah ke sini P. Terus ini plus tetap min 1 ini tetap min 1. Jumlah salahnya itu 100 min P ya, 100 min P. Maka
340 ini tetap sama dengan tetap, 4P tetap. Nah ini min 1 kali 100, min 100. Oke, ya. Min 1 kali min P plus P. Ini paham ya? Tidak sulit rupanya. Terus berikutnya, 440 dari mana? Ini loh, min 100 ini saya pindah ke kiri, kan menjadi plus 100. 100 tambah 340 sama dengan 440. 5P dari ini, 4P ditambah P sama dengan 5P. Maka semuanya dibagi 5, 440 bagi 5 berapa? Lama ya. Kalau ingin cepat, kalikan 2 semua. Ini kali 2, 880, ini kali 2, 10. Kalau ini 10, kan tinggal nyoret nolnya. Berarti P-nya 88. Loh, cepat ya toh. P-nya 88. Yang ditanya tadi berapa? Nada itu betul berapa gitu ya. Berarti P, berarti ini 8. 88 yang betul. Nah ini. Banyaknya soal yang dijawab nada dengan benar adalah 88. Di antara 8 ini jawaban yang disiapkan, 88 itu jawaban C. Oke ya, paham ya? Nah, ini nanti kalau kalian tidak kurang paham, di belakang itu ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi untuk berdiskusi, untuk bertanya, dan lain sebagainya. Juga nanti di deskripsi itu ada materi ini. Materi ini saya saya kasih linknya di situ, di deskripsi. Berupa apa? Berupa PDF. Sehingga bisa di-download. Bisa di-download. Dan video ini kan bisa diulang-ulang. Gitu. Agar apa? Agar penjelasannya bisa dipahami dengan baik. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini di luar ada orang jualan ketan, nggak masalah ya. Kita tetap serius belajar untuk ikut SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Ya. Memang harapannya itu kalian itu bisa diterima di SNBP ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi ya. Yang apa? Seleksinya menggunakan nilai rapot. Tapi karena itu belum pasti, maka kita kita apa? Kita mikirnya kemungkinan terjelek, yaitu apa? Misalnya tidak diterima di SNBP, kalian juga tetap siap ya, tetap siap untuk ikut. Makanya itu belajar untuk SNBT. Contoh yang kedua, bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka ini, jadi ada bilangan ganjil ya toh. Ada bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu bayangan kita langsung apa? Paling belakang itu angkanya harus ganjil. Berarti ini 1 dan 9 ini ada di belakang nanti. Harus ada di belakang karena ganjil. Gitu. Nah, 5 angka ini ada 5 berarti dipakai semua. Gitu. Ada sebanyak berapa gitu ya. Ya, dari bilangan-bilangan ini loh dibentuk bilangan ganjil 5 angka. Ada berapa bilangan yang bisa kita bentuk? Itu maksud soal hari ini. Nah, ini jawabannya 4. Jawaban B 5, jawaban C 24, jawaban D 48, jawaban E 120. Nah, kalau ada soal kayak gini yang mudah itu menggunakan kaidah pencacahan atau menggunakan permutasi atau menggunakan apa? Kotak seperti ini. Nah, ini seperti ini. Angka yang tersedia tadi 1, 2, 4, 6, 9 yang tersedia ini. Lalu kita buat, nah ini, angka ke berapa? Ini angka ke 1, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima. Karena tadi dikatakan apa? Disuruh buat bilangan 5 angka. Ya, 5 angka. Nanti banyaknya bilangan di sini. Nah, karena ganjil, maka paling kiri ini, yang angka kelima ini loh, harus ganjil. Gitu. Berarti yang bisa ngisi di sini nggak bisa 2, nggak bisa 4, nggak bisa 6. Yang bisa hanya 1 dan 9. Karena dimintanya apa? Bilangan kan ganjil. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau kita pakai ini, bilangan 1 ini, angka 1 kita pakai. Berarti ini satu cara ya. Satu cara, yaitu 1 ini dok. Karena di sini ada 5, di sini sudah kepakai 1, maka nanti di sini, nah ini 4 cara. Maksudnya apa? 4 cara ini. Dari 5 ini sudah kepakai 1, sisanya berapa? 4. Nah ini 4. Jadi ini maksudnya 4 angka bisa mengisi di sini. Sekarang kalau di sini sudah diisi 1 angka, di sini diisi 1 angka, berapa angka yang dipakai? 2, ya tahu 2.
Berarti sisanya berapa? Ini 5 kurangi 2, 3. Nah ini 3. Ini 2 karena sudah dipakai 3. 1, 2, 3. Berarti 2 cara, 2 angka yang bisa dipakai. Di sini 1. Gitu. Maka banyaknya bilangan yang dibuat ini. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 1. Nah ini. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 1. Dari inilah. Serat 1, 2, 3, 4, 1. Ini loh 1. Ini kalau dikalikan 2 kali 3 itu 6 kali 4 24. Berikutnya. Tadi 1 sudah dipakai. Ya, 1 sudah dipakai. Sekarang kita pakai yang 9. Ya, yang 9 di sini. Nah ini. 9 berarti 1 cara. 1 cara maksudnya apa? Di angka kelima ini hanya bisa diisi dengan angka 9. Paham ya? Jadi nanti di sini, nah ini tak sama aja karena banyaknya angka 5 sudah dipakai 1 ini satu, satu maka tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Penjelasannya seperti tadi ya. Maka ini angka ini sama berarti banyaknya bilangan juga sama ini 24, 24 gitu. Berarti banyaknya bilangan yang bisa bilangan ganjil yang bisa dibuat adalah ini 24 itu ditambah 24, 48. Jadi banyaknya bilangan 48. Di antara jawaban tadi yang 48 itu D. Gitu. Jawaban D. Paham ya? Jadi tidak tidak terlalu sulit kalau belajar bersama SC Channel. Insya Allah matematika itu pasti mudah ya. Karena kita membahasnya menggunakan logika, ya. Menggunakan nalar, tidak banyak menghafal. Tidak banyak menghafal. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang ketiga ya. Bilangan dua angka, kalau bilangan dua angka itu berarti puluhan itu ya, puluhan. 12 itu bilangan dua angka, 1 dan 2. 25 itu bilangan dua angka, yaitu angkanya 2 dan 5. Ya. Dan seterusnya. Bilangan dua angka berbeda yang lebih besar dari 10. Kalau lebih besar dari 10 itu berarti apa? 11, 12, 13, 22, dan seterusnya. 34. Ya. Berarti 0 nggak boleh dipakai di angka pertama. Ya. Karena tadi lebih besar dari 10 berarti minimal angka pertamanya 1. Kebetulan di sini nggak ada 1 berarti angka pertamanya 2. Ya. Terbentuk dari angka-angka ini. Ya, ini tersedianya ini. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Berdasarkan informasi di atas. Terdapat 16 bilangan yang mungkin dibentuk. Coba kita lihat nanti apakah ada 16 bilangan yang bisa dibentuk. Selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 5. Oh ini soal yang lumayan mikir ini. Bilangan terkecil kedua yang mungkin dibentuk adalah bilangan prima. Terdapat bilangan kuadrat yang mungkin dibentuk. Bilangan kuadrat itu seperti 1, itu bilangan kuadrat. Kenapa? 1 itu kan 1 kuadrat, 1 kali 1. Bilangan kuadrat itu 4. Dari mana? 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4. Juga 9, 3 kuadrat. Juga 25, 5 kuadrat. Ya. Jadi ini untuk kalau 4 ini ya. Kalau nanti yang bilangan dibentuk itu ada 16, ada 25, ada 36, berarti 4 ini betul ya. Kalau dari sini kelihatan 25 itu ada pasti. 25 ini 25. Kan bilangan kuadrat. Lainnya enggak ada, cuma satu bilangan kuadratnya ini 25 ya. Berarti jawaban 4 ini betul. Dari sini kelihatan nih 25 ya. Jawaban betul 4 betul. Yang karena ditanya ini, berapakah? Jadi banyaknya berapa? Jadi sudah ada satu ya 4 ya. Tinggal kita lihat satu apakah benar atau salah, dua juga, tiga juga ya. Coba kita lihat pembahasannya. Yang pasti tadi 4 sudah betul. Bilangan dua angka lebih dari 10. Berarti angka pertamanya 2. Karena tersedia tadi ya 0, 2, 5, 7, 8. Berarti kalau 2 sudah dipakai di sini, yang lain dipakai di angka kedua. Paham ya? Lebih dari 10. Ini 20 kan lebih dari 10. 25 lebih dari 10. 27 lebih dari 10. 28 lebih dari 10. Nah ini tadi. Jawaban 4 loh. 25 gitu. Itu bilangan kuadrat. Berarti jawaban 4 betul. Ada berapa bilangan? 4 bilangan. 20, 25, 27, 28.
Ada 4 bilangan, tahu ya? Terus sekarang kalau angka pertamanya kita isi dengan 5. Nah ini 5 ini. Berarti yang ini 0 tetap dipakai, ini 2 jadi ke sini, 7 ini, 8 ini. Berarti ada 4 bilangan juga. Dari mana ini? 50, 52, 57, 58. Ada 4. Ya toh? Itu kalau 5. Nanti kalau kamu peserta SBMPTN berarti apa? Ini ada 4 berarti 2, 5, di sini 7, ini 8. Berarti 4, 4, 4, 4, ada 16 bilangan. Gitu. Itu kalau peserta SBMPTN kan harus cepat. Ini karena saya nerangkan ya kita terangkan dengan jelas. Gitu. Ini kalau angka 7 yang dipakai, maka 7 karena sudah dipakai, di sini nggak dipakai. Jadi 0 tetap, 2 ini dari sini, 5, 8. Gitu. Nah, demikian juga kalau angka pertamanya 8, berarti tinggal apa? 0, 0, 2, 5, 7. Ada 4 bilangan juga. Ada berapa bilangan yang bisa dibentuk? 16. Ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ya. Total banyak bilangan, 16 bilangan. Terus berikutnya, kita lihat. Berarti pernyataan satu betul. Karena tadi di pernyataan satu adalah banyaknya bilangan yang bisa dibuat, 16 bilangan. Berarti sudah ada berapa yang betul? 2 ya. Jawaban satu betul, jawaban 4 juga betul. Coba kita lihat jawaban duanya. Bilangan 2 angka yang bisa dibuat disusun 20, 25, 27, 28, 50 dan seterusnya 87. Dari mana itu? Ini loh kalau 20, 25, 27, 28, 50, 52, 57, 58. Yang terbesar berapa? 50, 87. Iya toh? Oke. Jadi itu kalau kalau diurut nanti banyak. Ada 16 bilangan ya. Kita lihat ini. Ini 20, 25, 27 sampai 87. Terus yang diminta apa? Selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil yang mungkin dibentuk. Ini yang terbesar kan 87. Yang terkecil 20. Berarti selisih berarti 87 dikurangi 20 ini. 87, 20. Terbesar dan terkecil. Selisihnya berapa? Berapa? 87 kurangi 20. 67. Oh, nah tadi pernyataan 2 berarti apa? Selisih terbesar ini adalah kelipatan 5. Ternyata apa? 67 bukan kelipatan 5. Kelipatan 5 berapa? 65, 70 itu kelipatan 5. Paham ya? Berarti jawaban 2 salah. Pernyataan 2 salah. Tetap masih ada 2 ya yang benar ya. Karena 2 salah. Tinggal pernyataan 3. Nah ini berarti ngerjakan ini agak lama ya. Pernyataan ini agak lama. Kenapa begitu? Karena ngoreksinya satu-satu. Maka itu latihan soal yang banyak agar apa? Agar kamu mengerjakannya cepat. Ikuti terus ASC Channel biar cepat. Bilangan terkecil kedua yang mungkin dibentuk adalah 25, bukan bilangan prima. Benar ya. Bilangan kedua yang terkecil kedua. Yang pertama tadi kan 20, yang kedua 25, ini 25. Bukan bilangan prima. Kenapa? Karena ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 5, bisa dibagi 1, bisa dibagi 25. Ya toh? Berarti bukan prima. Maka pernyataan ketiga salah. Jadi terdapat bilangan kuadrat yang mungkin dibentuk yaitu 25. Ini tadi yang sudah dibahas di awal ya. Berarti pernyataan 4 betul ya. Pernyataan 4 betul. Nah itu. Berarti ada 2 yang betul ya. Jadi, nah ini ada 2 pernyataan bernilai benar. 2 pernyataan bernilai benar itu adalah C. Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, nanti diulang-ulang ya, diulang-ulang. Karena belajar sekarang ini begitu mudah kalau kamu rajin. Ya. Kalau kamu rajin, belajar sangat mudah. Karena apa? Materi pembelajaran sangat banyak ya di internet. Antara lain ini ASC Channel ya. Bisa di-share, like, subscribe bagi yang belum. Oke, sekarang contoh yang keempat. Ya, contoh yang keempat. Oh, ini mirip dengan tadi itu. Bilangan 2 angka boleh berulang sekarang. Maksudnya boleh berulang itu apa? Setelah dipakai di pertama, boleh dipakai di kedua. Gitu ya. Boleh berulang. Kalau tadi contoh 3, tidak boleh berulang. Berbeda ya. Berarti kamu harus betul-betul teliti untuk membaca soal SNBT. Gitu ya. Betul-betul harus teliti agar tidak salah.
Dibentuk dari angka-angka ini 1, 2, 4, 9. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Pertanyaannya sama. 1, 2, 3, 4 ini mana yang betul? Kalau cuma 2 berarti jawabannya 2 yang betul. Kalau semuanya betul berarti ada 4 yang betul. Kalau tidak ada yang betul berarti 0 yang betul. Tidak ada yang betul. Kita lihat maksimum selisih dua bilangan yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 5. Berarti kayak tadi itu kita harus tahu bilangannya berapa. Terdapat 12 bilangan yang bisa dibentuk. Apakah ada 12? Kita lihat nanti. Banyaknya bilangan genap dan bilangan ganjil yang mungkin dibentuk adalah sama. Nah ini bisa dijawab ini. Yang ketiga. Ini kita lihat nih. Yang ganjil ada berapa? 2. Yang genap ada 2. Berarti banyaknya bilangan genap dan bilangan ganjil yang mungkin dibentuk adalah sama. Berarti ini benar. Jawaban 3 benar. Berarti nanti nggak usah dicek lagi ya yang jawaban 3. Karena bilangan genapnya ada 2 ya, ada 2. Dan bilangan ganjil ada 2. Berarti banyaknya bilangan genap dan bilangan ganjil yang mungkin dibentuk adalah sama. Jadi jawaban 3 betul. Sudah ada satu jawaban betul ya. Coba kita lihat pembahasannya. Nah ini jawaban yang disiapkan. Berarti jawaban A salah ya. Kenapa? Sudah ada yang betul tadi 3 ini, jawaban 3. Berarti minimal ini nanti jawabannya, minimal ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini ya. Coba kita lihat pembahasan. Bilangan dua angka boleh berulang. Nah ini angka pertama. Kalau angka pertama 1, angka kedua 1, 2, 4, 9. Kan tadi yang tersedia ini. Nah maksudnya boleh berulang ini. 1 sudah dipakai di depan, boleh dipakai lagi. Gitu. Kalau tadi soal nomor 3, kalau sudah dipakai di depan, di sini nggak boleh dipakai. Itu kalau apa? Kalau tidak boleh berulang. Ya. Maka banyaknya bilangan yang bisa dibuat 4. Ya. 1 berarti 11, 12, 14, 19. Berarti 4 bilangan. Kalau kamu cukup sering latihan dan mahir, berarti langsung banyaknya bilangan 16 ya. Nggak usah dilihat satu persatu. Kenapa? Karena ini ada bilangannya ada 4. Berarti yang di depan ini berapa? Ada 4 ya. Yang mungkin di sini 2, 4, 9. Kalau 1 ada 4, kalau di sini 2 juga ada 4, di sini 4 ada 4 juga, kalau di sini 9 ada 4. Berarti ada 16 bilangan. Kita lihat. Nah ini 2, 1, 2, 4, 9. 3, kalau 4, 1, 2, 4, 9. Kalau 9 sama 1, 2, 4, 9. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk berapa? 16. Ini 16. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, 16. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat pernyataan 1. Bilangan kedua, angka yang bisa dibuat boleh berulang, disusun dari terkecil sampai terbesar ini. Jadi tadi 11, 12, 14, 21, 22, dan seterusnya yang terbesar 99 ya. Nanti bisa dilihat lagi itu. Makanya itu bisa di-download ya, dari apa? Dari yang ada di deskripsi, nanti bisa di-download. Maksimum selisih dua bilangan yang mungkin ini yang kalau maksimum selisih itu berarti terbesar dikurangi terkecil. Berarti 99 dikurangi 11. Berapa? 88. Itu bukan kelipatan 5. Ya, bukan kelipatan 5. Tadi pernyataannya maksimum selisih dua bilangan yang mungkin dibentuk kelipatan 5. Tapi ini ternyata bukan. Berarti jawaban berapa ini? Pernyataan 1 salah. Ya, tadi sudah ada 1 yang betul ya. Pernyataan 3. Ini salah, berarti nggak usah dihitung ya. Salah sudah. Kita lihat pernyataan 2-nya. Terdapat 12 bilangan yang bisa dibentuk. Enggak, tadi kan 16 yang bisa dibuat. Berarti pernyataan 2 salah ya. Pernyataan 2 salah. Terus berikutnya ini pernyataan 2 salah. Yang benar 16. Tadi tabel itu. Terus pernyataan 3. Banyak bilangan genap dan bilangan ganjil yang mungkin dibentuk adalah sama. Ya, tadi sudah kita buktikan betul ya. Jadi ada satu yang betul, pernyataan 3. Kita lihat pernyataan 4. Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, 3 bilangan terkecil yang mungkin dibentuk membangun barisan aritmatik. Coba kita lihat. Nah ini, yang pertama tadi loh. Berarti angka yang bisa dibentuk, bilangan yang bisa dibentuk ini 11, 12, 14. Apakah itu bentuk barisan aritmatik? Coba kita lihat nih. 3 bilangan terkecil, 11, 12, 14. 12 kurangi 11 berapa? 1. 14 kurangi 12.
2. Berarti bedanya beda antara dua suku yang berurutan tidak sama. Karena tidak sama berarti bukan barisan aritmatik. Pernyataan 4 salah. 1 salah, 2 salah, 4 salah, hanya 3 yang betul berarti cuma 1 yang betul. Yang benar hanya pernyataan 3. Berarti jawabannya deng-deng, jawaban B ya. Ya, jawaban A tadi kan tidak ada yang benar. Jawaban B hanya 1 yang benar. Yang benar hanya pernyataan 3. Berarti hanya 1 yang benar. B. Paham? Paham pasti ya. Kalau belajar bersama saya itu matematika pasti terasa mudah ya. Terasa mudah. Oke, kita lihat apa ini ada ini. Oh, ini ada ayo berlatih. Berarti pembahasan kita sudah selesai. Nah, ini dikasih apa? Ayo berlatih 1. Ayo berlatih 1 ini soalnya. Ini soalnya, maka jawaban yang disiapkan ini itu, nah ini ya bisa dicoba nanti, dicoba aja ya, jangan takut salah. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Nyoba, salah nggak apa-apa. Nanti diskusikan dengan saya bisa atau dengan siapa saja yang bagus diskusi dengan saya. Kamu bisa apa? Kirim lewat WA pribadi yang ada di paling belakang. Nah ini berikutnya, ayo berlatih 2. Ayo berlatih 2. Berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga Serie A Italia tahun 2022. Nah ini yang senang sepak bola Italia bisa lihat nih. Nah ini klubnya, ini pertandingannya yang sudah dilakukan ini, lalu menangnya sekian kali, imbangnya sekian kali, kalahnya sekian kali. Di sini tidak dikasih nilai ya, tidak dikasih nilai. Berarti kamu disuruh apa? Disuruh nambahi sendiri di sini. Nilai yang diperoleh Napoli berapa, Atalanta berapa, dan seterusnya gitu ya. Bagaimana cara ngisinya? Berdasarkan penjelasan lanjutan ayo berlatih 2. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain, di mana terdapat 20 klub. Ini tadi kan cuma 5 ini tampilkan. Berarti, padahal sebenarnya ada berapa? 20. Nanti satu tim bertanding dengan tim yang lain itu masing-masing 2 kali. Terus poin yang diberikan untuk setiap kemenangan, klub akan mendapatkan nilai 3 poin, imbang. Kalau menang ya, kalau menang dapat 3 poin, imbang 1 poin, dan kalah 0 poin. Poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie A tahun 2022. Nah, ini lumayan ini. Jangan hanya nonton aja, tapi apa juga asah otak, gitu. Sambil berlatih untuk persiapan SNBT, gitu. Nah, ini jawaban yang disiapkan, ya. Terus berikutnya, ayo berlatih 3. Untuk membuat permen dibutuhkan gula dan soda kue dengan komposisi 8:2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula, berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah, nah ini 60 gram, 90, 120, 150, dan 180. Nah itu. Jadi soal cerita ini ya. Terus berikutnya, ayo berlatih 4. 2 kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang, ABCD. Dengan panjang AB mana gambarnya ini? ABCD ini persegi panjang ya. AB-nya 12, ini 12 ya. Terus AD, mana AD ini? 9. Kambing pertama ditambatkan pada dinding AB. Jadi ini, kambing itu ditambatkan di sini. Dengan tali yang panjangnya T meter. Ini talinya ini T panjangnya ya. Jadi kambingnya nanti bergerak-gerak ke sini, bergerak-gerak gini ya. Kambing pertama itu sudah, pangkal tali ditambatkan pada dinding AB. Nah ini. Jadi P-nya itu di dinding AB. Di titik P berjarak X meter dari A. Jadi AP ini X. Ya. Lanjutan soalnya, ini. Misalkan AP X sama dengan 3 dan panjang tali untuk kambing pertama adalah T meter, T-nya kurang dari 9. Kambing kedua ditempatkan dalam kandang, diikat dengan tali
yang ditambahkan ke titik Q di dinding BC. Jadi kalau kita lihat gambarnya lagi tadi, mana? Nah ini. Jadi Q-nya ada di sini ya. Q-nya ada di sini. Nah, terus berikutnya, peternak kambing perlu meyakinkan bahwa kedua kambing tidak bertemu dan berebut rumput. Jadi maksudnya kedua kambing itu harus ada jarak gitu ya. Jika BQ sama dengan 6, panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari berapa meter gitu ya. Nah, ini jawaban yang disiapkan. Jawaban A, jawaban D, jawaban B, jawaban E, nah, ini jawaban C. Oke ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau kalian ingin bertanya, bisa menghubungi ini. Untuk berdiskusi, untuk bertanya, dan lain sebagainya, bisa menghubungi nomor WA pribadi itu ya. Oke, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.